Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini berasal dari kata tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Ketahanan nasional adalah kondisi di mana suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Oleh karena itu, bila kita melihat sejarah ketahanan nasional, maka kita bisa mampu menelaah bagaimana ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960 sehubungan dengan adanya ancaman pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1968 dilanjutkan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Lemhanas menemukan unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969 ada istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional diperbarui dan diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Oleh karena itu, pertahanan nasional ini menjadi hal yang mutlak harus kita pertahankan di dalam membela bangsa dan negara. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh laut kita yang banyak kapal-kapal Cina yang berkeliaran di lautan kita.
Ini menunjukkan bahwa ada ancaman yang datang dari luar. Malaysia pernah ingin merebut pulau yang dimiliki oleh Indonesia, dan ini juga ancaman dari luar yang datang ke Indonesia. Maka sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempertahankan ketahanan nasional ini dengan sebaik-baiknya. Konsep pertahanan nasional dimasukkan dalam garis-garis besar haluan negara. Rumusan ketahanan nasional itu yang pertama adalah pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Yang nomor dua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kehidupan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang nomor tiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, konsep ketahanan bukan hanya ketahanan nasional, tetapi juga merupakan suatu konsep ketahanan berlapis. Artinya, ketika sudah selesai ketahanan individu, sudah selesai ketahanan keluarga, sudah selesai ketahanan daerah, sudah selesai ketahanan regional, baru masuk kepada ketahanan nasional. Ketahanan nasional akan bisa tercapai bila ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional itu sudah selesai. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan ketahanan nasional terkait dengan ketahanan ideologi, maka ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia harus kita lawan. Baik ideologi transnasional yaitu ISIS, baik ideologi komunis, baik ideologi yang ingin merongrong kewibawaan negara Republik Indonesia. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Oleh karena itu, secara tegas pemerintah membubarkan berbagai ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, perjuangan negara Republik Indonesia. Maka Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap oleh pemerintah menjadi salah satu ancaman kedaulatan bangsa dan negara juga termasuk organisasi yang dibubarkan. Tidak hanya itu, kelompok-kelompok yang anti ketuhanan, komunis, liberalis, dan lain sebagainya juga ditumpas oleh negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam ancaman masih tetap relevan untuk dijamin kajian ilmiah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Hal ini dikarenakan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Ancaman sifatnya yang non-fisik dan non-militer cenderung meningkat dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Kita tahu bahwa Indonesia hanya sebagai objek, hanya sebagai pasar perdagangan internasional. Produk-produk yang selama ini kita nikmati hampir mayoritas produk dari luar Indonesia. Kita hanya dipakai sebagai sapi perahan untuk mensejahterakan negara-negara lain. Tetapi kita belum mampu menghadapi persaingan yang ada. Oleh karena itu, tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri.
Oleh karena itu unsur-unsur atau gatra atau unsur ketahanan nasional Indonesia itu disebut dengan Astagatra, 8 gatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigarta yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra kita yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, pendekatan atas atau Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional merupakan pendekatan yang menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Ketahanan nasional Indonesia yang semakin kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap segala aspek gatra secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Pembinaan ketahanan nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Astagatra, 8 aspek yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan terhadap ketahanan nasional dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap aspek sosial yang bersifat dinamis, lebih mudah merubah terhadap dalam berbagai faktor. Yang nomor 2, pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi Pancasila adalah berkaitan dengan 5 dasar yang dikandungnya yang terjabarkan dalam nilai-nilai instrumen dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang nomor 3, pembinaan kehidupan politik dewasa ini mengarah pada sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Maka sistem politik demokrasi harus tetap kita pertahankan dalam rangka mengatur bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang nomor 4, gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Ekonomi kita harus kita kendalikan. Jangan sampai justru ekonomi kita dikendalikan oleh negara-negara asing, negara-negara Cina, negara-negara Eropa, dan lain sebagainya. Yang nomor 5, dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Kita tahu anak-anak bangsa ini lebih suka budaya-budaya yang datang dari barat, dari Korea, dan budaya-budaya yang lain dibanding dengan budaya-budaya yang datangnya dari Indonesia. Maka tugas negara adalah memperkenalkan sekaligus membuat budaya Indonesia itu menjadi bagian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita menghadapi berbagai tantangan globalisasi dalam rangka ketahanan nasional. Baik globalisasi yang muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berbagai tantangan yang kemudian akan mempengaruhi kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45. Kita harus mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ancaman dari dalam, ancaman dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan negara Republik Indonesia harus kita lawan dengan seluruh tumpah darah kita bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.